Jelang sidang peninjauan kembali pada Rabu pekan depan, kuasa hukum Saka Tatal menyiapkan amunisi, mulai dari bukti baru hingga menghadirkan saksi ahli. Di antaranya mantan Wakapolri Ugroseno dan mantan Kabareskrim Susno Duaji untuk mengungkap bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan kasus Vina. Bukan hanya Saka Tatal yang tidak terlibat dalam perkara ini, tapi 7 terpidana lainnya yang diancam ukuran seumur hidup juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tertuang dalam tuntutan ataupun putusan. Jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada pekan depan, pihak kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan sejumlah bukti atau novum baru, serta akan menghadirkan sejumlah pakar sebagai saksi ahli pada sidang 24 Juli mendatang. Di antaranya adalah psikolog forensik Reza Indragiri, mantan Wakapolri Ugroseno, dan mantan Kabareskrim Susno Duaji. Tak hanya bertekad membawa keadilan bagi Saka Tatal, kuasa hukum pun memberikan 200 dokumen berisi bukti dan berbagai keterangan fakta persidangan sepanjang tahun 2016 kepada Otto Hasibuan yang menjadi ketua kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina. Bukan hanya novum yang 4 yang luar biasa, juga saya menyerahkan seluruh dokumen yang saya miliki. Kayaknya ada sekitar 200 dokumen yang baru saya serahkan ke Pak Otto Hasibuan. Dan dokumen-dokumen itu bentuknya ada dokumen-dokumen visual maupun dokumen-dokumen yang lain yang bisa dikaji. Ternyata pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di 2016, 2017 yang dituduhkan kepada 7 terpidana sekarang dengan Saka Tatal itu tidak pernah terjadi. Titin meyakini dokumen berisi foto, catatan, fakta persidangan, serta keterangan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa membantu upaya hukum PK 7 terpidana. Bukti baru yang disiapkan kuasa hukum diyakini bisa mengungkap bahwa Saka Tatal dan terpidana kasus Vina bukanlah pelaku pembunuhan seperti yang disangkakan polisi dan diputus dalam persidangan 8 tahun silam. Tim Liputan Kompas TV. Sudah ada Muhammad Syahri Romdon, jurnalis Kompas TV di Cirebon yang akan melaporkan perkembangan terkini penanganan kasus pembunuhan Vina. Syahri, Ibtu Rudiana kemarin resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri. Namun di mana keberadaannya saat ini? Ibtu Rudiana ada di mana? Syahri, bisa Anda informasikan kepada kami? Ya, baik Mercy, selamat siang dan juga saudara. Upaya setelah kami mendengar bahwa keluarga dari terpidana bersama kuasa hukumnya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Mabes Polri dengan 2 dugaan. Pertama, adanya tindak kekerasan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap 7 terpidana dan juga adanya keterangan kesaksian palsu yang diberikan Ibtu Rudiana pada tahun 2016 lalu. Kami langsung berusaha mencari dan untuk mengkonfirmasi secara langsung dari pihak Ibtu Rudiana. Kami berusaha mendatangi Polsek Kapetakan, tempat di mana Ibtu Rudiana bertugas, namun kami tidak mendapatkan hasil. Artinya kami tidak menemui Ibtu Rudiana di lokasi tempat ia bertugas. Dan berdasarkan dari jawaban beberapa petugas yang kami temui bahwa memang Ibtu Rudiana beberapa hari terakhir, terutama pasca Peggy Setiawan dibebaskan, tidak terlihat di kantor Polsek Kapetakan. Kami juga berusaha untuk menghubungi Ibtu Rudiana melalui nomor pribadi Ibtu Rudiana, namun tak juga membuahkan hasil. Lebih lanjut, kami juga berusaha untuk menghubungi Kapolres Cirebon Kota, AKPP Rano Hadianto, pada sekitar beberapa hari setelah 1 Juli, perayaan Bayangkara, pada saat Ibtu Rudiana hadir pada lomba bulu tangkis POT Bayangkara. Namun Kapolres Cirebon Kota juga tidak memberikan statement apapun, tidak memberikan respon apapun kepada kami. Mercy. Syahri, terkait persiapan untuk sidang PK Saka Tatal, bagaimana persiapannya dan apakah persidangan akan digelar terbuka atau tertutup, Syahri? Kami sudah menemui tim kuasa hukum Saka Tatal sejak kemarin dan hari ini masih terus berusaha memberikan atau menyiapkan beberapa persiapan untuk menghadapi sidang PK pada Rabu 24 Juli 2024 mendatang.
Pertama, mereka menyiapkan 4 novum, kemudian ada saksi, kemudian juga ahli yang akan dihadirkan dari pihak termohon atau pengaju PK, yakni 4 orang yang disebutkan. Pertama adalah Reza Indragiri, digital forensik, kemudian ada mantan Kabareskrim Susno Duaji, kemudian juga ada mantan Wakapolri, maksud kami Ugrosino, dan juga ada dosen hukum Trisakti Azmi. Kemudian juga tidak hanya itu, tim Saka Tatal juga mengirimkan surat ke beberapa instansi tinggi, Kapolri, kemudian juga Mahkamah Agung, Kejagung, dan lain sebagainya untuk meminta pengawasan secara langsung selama persidangan. Berikut petikan wawancara kami bersama Titin Priyalianti di kantor kuasa hukumnya pagi tadi. Ya tentu saja, karena jika sekarang atensi dari masyarakat luar biasa, tetapi kita juga harus menyentuh institusi-institusi terkait. Melalui tim pengacara yang ada di Jakarta, semua institusi terkait itu sudah disurati. Kita sudah memohon perlindungan, memohon pengawasan, diantaranya kepada ini. Yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia. Ya, kepada Kapolri. Surat yang serupa memohon perlindungan dan pemantauan juga disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi. Kemudian Kejaksaan Agung maksudnya. Kemudian kepada Mahkamah Konstitusi. Kita betul-betul menginginkan sidang yang transparan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu terungkap dengan sebenarnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi seperti peristiwa di 2016-2017 yang betul-betul tidak terpantau. Ya, secara garis besar, Titin meminta 2 hal atau berharap 2 hal dari upaya pengiriman surat tersebut kepada 4 instansi negara tersebut. Pertama adalah perlindungan hukum kepada Saka Tatal yang akan menjalani sidang PK selama beberapa pertemuan atau beberapa persidangan. Dan yang kedua adalah pengawasan akan berlangsungnya sidang PK ini. Titin menyampaikan dan memohon agar persidangan PK kali ini tidak berlangsung seperti tahun 2016 lalu, di mana pada saat itu Titin merasakan ada kejanggalan dan upaya penutupan atau menutupi beberapa kesaksian dan juga putusan dari hakim yang menurut Titin itu sangat tidak sesuai dengan apa yang dihadapkan di permukaan persidangan. Termasuk kesaksian Saka Tatal pada malam kejadian 27 Agustus 2016 lalu. Sekarang Titin sangat berharap pada pengajuan PK sidang pada Rabu 24 Juli 2024 nanti itu akan dibuka secara transparan tanpa ditutup-tutupi dan tentu penuh perhatian dan pengawasan dari instansi negara lebih tinggi. Merci. Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon atas laporan Anda.